mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sahabat yang baik, sebagai orang percaya, kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap masa lalu. Mengapa demikian? Karena pengalaman masa lalu terkadang menimbulkan trauma yang dalam serta mengikat. Sementara itu, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih dan kemenangan. Jadi sahabat, marilah kita lepaskan dan lupakanlah masa lalu itu. Sehingga sesuatu yang baru dan baik dari Tuhan akan segera hadir dalam hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan tadi tayangan video pembuka bagaimana kita diingatkan ya bahwa supaya kita hari-hari ini jangan sampai salah melihat masa lalu kita, gitu ya. Dan kita mempunyai cara pandang tentang kehidupan kita ke depan ya. Dan tema kita hari ini adalah melupakan semua yang di belakang. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita bisa melupakan semua yang di belakang kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami melupakan semua di belakang kita. Melupakan semua yang membuat kami trauma dan masa lalu yang membuat kami menjadi kecewa. Biarlah kami belajar melihat ke depan, melihat janji Tuhan dan fokus pada Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan yang 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Wah, luar biasa. Ini penting banget ya. Melupakan apa yang di belakang kita. Berlari-lari menuju tujuannya. Amin ya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan kita juga melupakan semua yang ada di belakang kita. Yaitu kita berlari dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, panggilan Allah dalam Kristus Yesus ya. Maka kita dapat mencapai tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus telah menebus kita dan telah memanggil kita untuk memenuhinya dan menginginkan kita untuk dapat menemukannya. Amin. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh sampai kepada tujuan. Amin. Ya, oleh karena itu kita jangan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Untuk apa? Untuk bisa dapat mencapai tujuan itu dan panggilan Tuhan ini. Tetapi kita harus terus memiliki fokus dan prioritas bahwa tujuan dan panggilan Tuhan itu lebih penting daripada masalah kita. Bahkan masa lalu kita ya. Amin ya, tujuan Tuhan itu lebih penting ya. Betul, ya. Sehingga hal ini akan mendorong kita dan memampukan kita untuk dapat melupakan semua masa lalu kita dan menetapkan hati kita kepada masa depan yang sudah disediakan dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk berlari menuju panggilan, tujuan dan undangan ilahi
untuk menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Wow, luar puji biasa Tuhan, ya. luar Kita seringkali biasa. memikirkan, aduh kayaknya dulu bahagia deh. Lebih Iya. baik pada kebahagiaan itu ada di depan kita. Iya, malah kita tanya gimana ke depan gitu Iya. ya. Padahal Tuhan Yang- sudah menyediakan yang terbaik Amin. Nah, ya. puji Tuhan, di dalam Kristus kita hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Karena di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita adalah lebih dari pemenang. Dan kemenangan sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Ingat ya, kemenangan ada di depan kita. bukan di belakang kita ya. Amin. Oleh karena itu ketika kita mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan dan melupakan semua yang di belakang kita, maka kita akan menjangkau sasaran surgawi Wow. dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Kristus. Wah, luar biasa ya. Menjangkau sasaran Menjangkau. surgawi ya. Dan Amin. memperoleh hadiah kemenangan itu ya. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang memberikan teladan dan mengajarkan kita bagaimana supaya kita dapat mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan dan melupakan semua yang di belakang kita. Yaitu dengan kita memiliki belief system atau sistem keyakinan yang mengerti dan menyadari bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kita, sekarang kita anggap rugi karena Kristus. Amin. Nah, melalui dengan singkat ini kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus dapat mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita dan melupakan semua yang ada di belakang kita. Maka kita dapat mencapai tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus yang telah menebus kita dan telah memanggil kita untuk memenuhinya dan menginginkan kita untuk dapat menemukannya. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan, inilah rahasia kemenangan Paulus. Di mana setelah Paulus bertobat dan percaya kepada Yesus, belief system atau sistem keyakinannya, Paulus telah berubah 180 derajat. Di mana Paulus telah melepaskan semua pengenalan akan Tuhan yang lama dan yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Bahkan Paulus menganggap bahwa segala sesuatu yang lama dianggap sebagai suatu kerugian. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita lebih mulia daripada semuanya. Dan Paulus menganggap semua yang lama itu sebagai sampah supaya Paulus dapat memperoleh Kristus. Demikian juga dengan kita. Supaya kita memperoleh Kristus dan mengenal Kristus dengan benar dan lebih dalam lagi, maka kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga, lebih penting dan lebih mulia daripada kehidupan kita yang lama. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema melupakan semua yang di belakang. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya dari Miko Gabe Parulian. Silakan sayang. Dikatakan demikian, hai semuanya. Wah, hai juga ya Miko, Hai, Miko, ya. ya. Ya, berharap nih Miko Ya, sedang sedang melihat juga menyaksikan. nih saat ini ya. Iya. Saya ini adalah mantan pengguna narkoba.
saya pernah dipenjara 5 tahun karena hal itu. Saya bertobat, saya berdoa dan berusaha untuk move on. Saya melupakan semua dosa yang telah saya lakukan dengan cara memulai kehidupan baru. Saya nyoba buka usaha dagang kecil-kecilan aja. Namun keluarga saya meremehkan saya. Mereka menganggap nggak mungkin mantan narkoba bisa buka usaha. Siapa yang mau beli? Kenapa ya? Padahal saya sudah berusaha mau move on. Tapi keluarga saya sendiri aja nggak percaya sama saya. Gimana cara saya buat ngeyakininya? Wah, shalom juga Miko ya saat ini ya. Aduh, bersyukur sekali puji Tuhan ya. Miko mengambil keputusan dan berkomitmen untuk lepas dari narkoba. Luar biasa, ya. Bahkan untuk move on, memulai kehidupan yang baru dengan membuka usaha dagang kecil-kecilan. Ini luar biasa. Wah, ini luar biasa ini. Miko, engkau luar biasa. Ini namanya apa? Langkah kemenangan. Langkah kemenangan. Jadi melupakan yang di belakang, melihat ke depan. Melihat ke depan. Mungkin orang-orang sekitarmu tidak melihat hal ini, tapi Tuhan pasti melihat bahwa engkau sudah mengambil langkah kemenangan ya. Dan Tuhan pasti berkenan dengan respon dan komitmen dari Miko ini. Jadi Miko jangan kecewa kalau tidak mendapat dukungan dari keluarga. Justru Miko harus bersyukur karena bukan manusia tetapi Tuhan yang akan mendukung dan membuat Miko berhasil. Jadi Miko fokus saja sama Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan ya. Sebab di dalam firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin ya. Ini firman Tuhan ya untuk Miko ya. Tuhan berjanji kalau kita merenungkan firman, kita benar-benar menghidupi firman, melangkah dengan hati-hati sesuai firman. Katakan maka kau akan beruntung dan berhasil. Jadi ingat ya Miko ya, bahwa yang mendukung engkau adalah Tuhan. Jadi jangan kecewa kalau misalnya orang-orang tidak mendukung ya, tapi terus pandang kepada Tuhan. Kita mendoakan ya buat Miko dan mungkin juga ada sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga mengalami pengalaman yang sama dengan Miko. Mari lupakan yang di belakang. Fokus ke depan karena kemenangan ada di depan kita ya. Kita berdoa ya. Bapa surgawi, terima kasih untuk anakmu Miko yang kau kasihi, yang telah mengambil keputusan bertobat dan melangkah untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, bahkan mengambil satu langkah untuk memulai hidup yang baru dengan berusaha, melakukan usaha, berdagang, kekecilan Tuhan. Dan kami percaya Engkau meresponi semua ini. Bahkan juga mungkin untuk sahabat yang baik yang lain yang juga mengalami hal yang sama. Bapak, kalau saat ini mungkin Miko merasa tidak didukung oleh keluarga ataupun oleh orang-orang sekitarnya. Tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau mendukung Miko. Engkau menggenggam Miko dalam tangan kananmu. Engkau menuntunnya untuk maju ke langkah ke depan, melupakan yang di belakang. Dan memulai kehidupan yang baru dengan semangat yang baru. Mari Tuhan, biarlah Miko dan sahabat yang baik yang lainnya berpaling kepadamu, fokus kepadamu dan terus merenungkan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, mempraktekkan semua apa yang tertulis dalam firman-Mu. Maka Engkau katakan, maka semua apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh-Mu. Dan kami katakan amin kepada firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan Miko dan sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal yang sama dengan Miko. Biar mulai hari ini jiwanya bangkit dan percaya bahwa satu pribadi mendukung mereka habis-habisannya itu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dan kami percaya kami memperoleh jawaban dari doa kami. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Benhard Musa Dongoran. Demikian isi DM-nya ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Benhard ya. Saya Benhard, saya ingin keluarga saya dari bapak saya, kakak dan adik-adik saya dilepaskan dari apapun kuasa yang diwariskan dari leluhur kami.
Saya ingin agar keluarga kami bisa menjadi keluarga yang harmonis, jauh dari pertengkaran dan emosional yang selalu mengganggu keluarga kami. Yang mana dari penglihatan-penglihatan yang Tuhan singkapkan atau bukakan ke kakak saya, sehingga kami tahu ada kuasa yang selalu mengikuti kami. Nah, Benhard ya, kita masih percaya nih Tuhan lebih besar daripada semua masalah yang ada ya. Terima kasih sebelumnya untuk keterbukaannya tentunya. Percaya ya bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan kita juga sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus percaya dan pegang kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus kita sudah dalam posisi kemenangan. Bahkan iblis sudah tidak ada kuasanya lagi. Kuasa kegelapan dan kutuk semuanya tidak ada kuasanya lagi atas kehidupan kita. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Ada satu ayat yang akan menguatkan Niko ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini pegang firman Tuhan ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Siapakah dia? Yesus. Dan dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kita berdoa ya, Tuhan kayak berdoa hari ini untuk Benhard supaya Benhard hari ini dan keluarganya berpegang kepada firman Tuhan ini, bahwa firman-Mu berkata, kami yang ada dalam Kristus sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari kutuk, dari kuasa apapun yang tidak benar. Dan kami sudah dipindahkan dalam posisi kemenangan dalam kerajaan anaknya. Biarlah hari ini kami berkata, semua kuasa kegelapan dan kutuk yang membayangi keluarga Benhard diputuskan di dalam nama Yesus. Dan hari ini juga ada pembebasan, ada kelepasan oleh darah Yesus. Keluarga ini dilepaskan dari kuasa kegelapan. Berdoa juga untuk sahabat yang baik memiliki pergumulan yang sama seperti ini. Firman ini terjadi, kami sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan kami ada dalam kerajaan anak Allah yang sudah berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat melupakan semua yang di belakang. Yang pertama, kita jangan bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk dapat mencapai tujuan dan panggilan Tuhan ini. Tetapi kita harus terus memiliki fokus dan prioritas bahwa tujuan dan panggilan Tuhan itu lebih penting dari masalah kita dan masa lalu kita. Kedua, kita harus hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Karena di dalam Kristus, identitas, status, dan posisi kita adalah lebih dari pemenang. Dan kemenangan sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Ketiga, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang mengerti dan menyadari bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kita, sekarang kita anggap rugi karena Kristus. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sulit untuk dapat melupakan semua trauma-trauma, bahkan masalah-masalah di masa lalumu
yang sepertinya sudah menyakitkanmu. Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk membebaskanmu dari semua trauma dan masalah-masalah di masa lalumu yang mengecewakan, melukai dan menyakitkanmu. Lalu serahkan semua kepada Tuhan dan lupakan semua yang lalu. Kemudian fokus kepada kebaikan Tuhan dan terima kelegaan yang dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengejar tujuan hidup supaya sudah ditetapkan Tuhan dan melupakan semua yang di belakang kami. Kami percaya kami akan menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Sebab kemenangan sudah ada di depan kami, bukan di belakang kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.